Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi dari dinamika dari suatu sistem partikel. Di hari ini kita akan membahas tentang tumbukan dari eh, dua benda ya. Tumbukan dari dua benda. Di mana ini merupakan aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu tentang sistem partikel. Nah, di sini kita batasi kasus yang kita tinjau itu adalah kasus dua dimensi ya. Jadi tidak ada kita hanya bekerja pada suatu bidang dan tidak ada pengaruh dari dimensi yang ketiga ya. Misalkan gravitasi. Jadi dia pure pada bidang XY ya. Kita membatasi kasus yang kita tinjau pada kasus dua dimensi. Nah, bagaimana setupnya? Jadi kita bisa membayangkan bahwa kita punya uh, dua buah uh, massa ya, dan massa ini dia bisa berupa partikel elementer seperti misalkan elektron, positron, ya, neutrino dan yang lainnya atau partikel mikroskopik. Tapi bisa juga kita membayangkannya dia sebagai suatu partikel makroskopik ya, misalkan bola biliar, bola kaki dan sejenisnya ya. Jadi misalkan kita punya sebut saja di sini kita punya M1, di mana M1 ini dia bergerak ke arah kanan, misalkan dengan kecepatan V1, ya, seperti itu. Kemudian kita punya massa yang kedua ya, di mana massa yang kedua ini kita set dia diam, artinya dia tidak punya kecepatan kecepatan awal. Jadi kita bisa bayangkan bahwa si massa satu ini dia bergerak mendekati massa M2 yang diam ya. Nah, kita bisa bikin garis bantu di sini untuk mempermudah seperti ini. Nah, kita bisa bayangkan bahwa setelah tumbukan, nah, nah kita bisa membayangkan bahwa setelah tumbukan maka massa satu dan massa dua ini akan terhambur ya, akan terhambur dengan sudut tertentu. Jadi bisa kita bayangkan di sini maka si massa dua kira-kira akan ke sini, kemudian massa satu ke arah atas, kemudian massa dua ke arah bawah. Tapi ini bukan dalam arah vertikal ya, tapi kita bisa membayangkan kita berada di atas meja biliar, kemudian ada satu bola biliar yang ditembakkan ke bola biliar yang lain, di mana bola biliar yang dituju itu dia diam tanpa kecepatan kecepatan awal ya. Kemudian dia terhambur. Jadi bukan pengaruh gaya gravitasi di sini yang berperan ya. Kita mengambil kasus hanya untuk kasus dua dimensi saja. Nah, ini adalah gerak M1. Ini adalah gerak M1 setelah tumbukan. Kemudian yang ini gerak M2 setelah tumbukannya. Itu bisa kita ambil bahwa gerak M1 itu kira-kira ke arah sini, M2 itu ke arah sini. Di mana kita bisa tuliskan, kita sebut saja kecepatan massa satu setelah tumbukan kita sebut sebagai F1 aksen, satu aksen, dan ini adalah F2 aksen, mana dia punya sudut hamburan, kita sebut saja di sini theta 1 dan ini theta 2. Dan theta 1 dan theta 2 ini tidak harus sama ya, bergantung dari keadaan awal yang kita tentukan. Jadi theta 1 dan theta 2 itu dia tidak sama. Ya, ini kasus kita bisa menyebutnya ini kasus sebelum
sebelum tumbukan, dan ini kasus setelah eh, keadaan setelah tumbukan. Kemudian kita bisa juga mengambil bahwa theta 1 dan theta 2 ini kalau kita jumlahkan itu sama dengan theta. Kita ambil theta sama dengan theta 1 ditambah theta 2. Ya. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai tumbukan yang terjadi dalam kerangka lab. Ya. Jadi kita bisa menyebutnya ini, kita sebut bahwa tumbukan antara dua benda ini terjadi dalam kerangka laboratorium. Apa maksudnya? Jadi kalau kita melakukan eksperimen ya, misalkan dalam suatu akselerator misalkan, kita punya suatu partikel yang diam. Nah, kemudian partikel tersebut itu dihujani oleh recoil ya, atau banyak partikel sedemikian sehingga kita bisa meninjau misalkan nanti momentum energi yang terjadi pada kondisi tersebut. Nah, kenapa disebutnya kerangka lab? Karena di dalam laboratorium kondisi seperti itu lebih mudah kita set ya. Kita bisa mengeset V2-nya itu dia sama dengan nol, artinya massa 2-nya itu sama dengan nol ya. Jadi disebutnya sebagai kerangka kerangka lab. Nah, sebagai langkah pertama kita bisa meninjau bekalan momentum dari tumbukan ini ya. Jadi sesuai dengan kekalan momentum linear yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita bisa menuliskan bahwa momentum awal, kita sebut saja P di sini, itu sama dengan momentum akhirnya, P aksen. Ya. Atau kalau kita jabarkan, maka P awalnya itu hanya kontribusi dari si massa 1 ya. Berarti kita punya M1 P1 ditambah nol itu sama dengan M1 P1 aksen ditambah dengan M2 eh, P2 aksen. Ya. Itu bisa kita tuliskan menjadi massa 1 M1 P1 itu sama dengan M1 P1 aksen ditambah dengan M2 P2 aksen. Nah, ini. Jadi ini kekekalan momentum pada tumbukan yang kita setup seperti ini ya. Jadi massa 1 M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Nah, kemudian yang kedua yang kita tinjau adalah kekayaan energinya ya. Nah, tumbukan ini itu bisa memenuhi kekayaan energi, juga bisa tidak memenuhi kekayaan energi ya, bergantung kondisi yang kita kita ambil ya. Jadi tumbukan ini itu bisa atau bisa tidak memenuhi kekayaan momentum. Sorry, kekayaan energi. Nah, karena yang kita tinjau di sini hanya kasus bidang dua dimensi ya, jadi kita hanya meninjau energi kinetiknya saja ya, karena tidak ada ketinggian, tidak ada dimensi yang ketiga ya. Jadi kita bisa tuliskan eh, total energi kinetiknya, kita sebut saja T total, itu sama dengan T1, ya. Itu sama dengan T1 aksen ditambah T2 aksen. Atau kalau kita jabarkan, maka kita akan dapatkan seperdua M1 V1 kuadrat itu sama dengan seperdua M1 V1 aksen kuadrat ditambah seperdua M2 V2 aksen kuadrat ditambah Ki ya. Nah, Ki ini
disebut biasanya sebagai faktor disipasi energi. Jadi kalau misalkan ada energi yang hilang, maka semuanya dimasukkan ke dalam Q ya. Jadi Q ini faktor yang kita sebut sebagai, ini adalah faktor disipasi energi ya. Nah, kalau tumbukan bersifat elastik, tumbukan akan bersifat elastik jika total energi kinetiknya itu kekal ya. Artinya pada saat Q-nya itu sama dengan 0. Nah, kita akan meninjau tumbukan yang bersifat elastik ya. Jadi tumbukan bersifat elastik ya, jika total energi kinetiknya itu kekal. Artinya energi kinetik awal dan akhir itu sama. Dengan kata lain, mengharuskan Q-nya sama dengan 0 ya. Artinya pada saat Q-nya 0, artinya energi yang hilang itu tidak ada, maka tumbukan yang kita punya itu bersifat elastik ya, sehingga kekal energinya bisa kita tuliskan sebagai 1/2 M1 V1 kuadrat bersama dengan 1/2 M1 V1 aksen kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 aksen kuadrat ya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk kekalahan energi untuk kasus tumbukan yang bersifat elastik. Nah, sekarang eh, kalau misalkan kita lakukan dot product dari momentumnya ya, kita lakukan dot product dari momentumnya, maka dia akan sama dengan dot product dari eh, ruas kanannya juga ya. Jadi sekarang setelah kita dapatkan rumusan kekalahan energinya, nah, kalau misalkan kita lakukan dot product pada ruas kiri di momentum ini, pada kekalahan momentum ini, maka itu akan sama dengan dot product dari suku di ruas kanannya juga ya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kalau kita dot product kan M1 V1 dot M1 V1 itu akan sama dengan dot product dari ruas kanannya. Berarti M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen di dot productkan dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini maksudnya dia masih dalam bentuk vektornya ya. Di energi kan dia skalar ya. Jadi arah kecepatannya tidak 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 bisa kita abaikan. Sedangkan momentum itu merupakan vektor, jadi kita masih menuliskan arah vektor dari masing-masing kecepatannya di sini ya. Nah, kalau misalkan persamaan energi ini kita kalikan dengan M1, kemudian suku ini kita kalikan dengan 1/2, nantinya maka kita bisa eliminasi beberapa besaran ya, atau kita selesaikan dulu ini, kita dot produkkan ini, karena ini V1 dot V1 itu dia punya area yang sama, maka kita bisa mengalihkan besaran skalarnya ya, sehingga kita bisa tuliskan menjadi M1 V1 kuadrat ya, besar V1 karena dia searah. Kemudian yang ini untuk suku di ruas kanannya berarti akan sama dengan M1 V1 aksen dot M1 V1 aksen, dia searah berarti kita bisa kalikan langsung besaran skalarnya M1 kuadrat V1 aksen kuadrat, untuk M2 V2 juga sama, ditambah M2 V2 aksen kuadrat, kemudian ditambah, nah yang ini kita masih tetap dot produk kan ya, berarti
ada dua suku M1 V1 aksen dikali dengan M2 V2 aksen ditambah M2 V2 aksen dot M1 V1 aksen. Itu sama dengan 2 M1 M2 V1 aksen dot V2 aksen dot seperti ini. Jadi kita punya persamaan ini sekarang. Nah, kalau persamaan ini kita kalikan dengan M1, kemudian yang ini kita kalikan dengan 1/2, kemudian kita kurangkan antara dua persamaan ini dan persamaan ini kita kurangkan, maka akan ada suku-suku yang saling cancel ya. Ini kan menjadi, sorry, ini M1 kuadrat ya. Ini M1 kuadrat. Maka kalau kita perhatikan, suku yang pertama yang ini kan menjadi 1/2 M1 kuadrat V1 kuadrat, dan ini akan menjadi 1/2 M1 kuadrat V1 kuadrat, maka ini akan bisa saling cancel ya. Ini bisa saling cancel. Nah, begitu juga dengan suku yang ini menjadi 1/2 M1 kuadrat V1 aksen kuadrat dikurang 1/2 M1 kuadrat V1 aksen kuadrat. Maka ini juga bisa kita cancel. Sehingga tinggal menyisakan suku yang ini saja ya. Ini kan menjadi 1/2 M1 M2 V2 aksen kuadrat. Sorry, ini ada kuadratnya di sini. Ini kemudian atau suku ini kita kurangkan, persamaan ini kita kurangkan dengan persamaan ini, maka menyisakan 3 suku saja ya, suku ini, dan suku yang ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan pengurangan keduanya itu menjadi, ruas kirinya menjadi 0 ya. Maka akan menjadi 0, itu sama dengan suku yang ini dikurangkan yang ini, itu sama dengan 1/2 M1 M2 V2 aksen kuadrat, atau ini yang kita kurangkan, 1/2 M2 kuadrat V2 aksen kuadrat dikurang 1/2 M1 M2 V2 aksen kuadrat. Atau bisa kita tuliskan menjadi 1/2, karena sama-sama V2 aksen, V2 aksennya bisa keluar. Ini menjadi ini menjadi M2 kuadrat, M2 kuadrat dikurang M1 M2 V2 aksen kuadrat, kemudian ditambah M1 M2 V1 aksen dot V2 aksen ya. Jadi saya ulangi kembali, di sini persamaan yang ini, persamaan untuk kekalahan energinya kita kalikan M1, kemudian yang ini perkalian dot produk dari kekalahan momentumnya kita kalikan 1/2, kemudian kita perkurangkan. Maka suku ini akan cancel, suku ini akan cancel, misalkan 3 suku ini ya akan menghasilkan persamaan ini. Nah, sehingga ini kalau kita kumpulkan suku ini misalkan kita pindahkan ke ruas kiri dan kita sebentar. Oke, ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita bisa menuliskan persamaannya menjadi seperti ini. 2 M1 M2 V1 aksen dot V2 aksen itu akan sama dengan M1 M2 dikurang M2 kuadrat ya. Berarti M1 M2 dikurang M2 kuadrat dikali dengan V2 aksen kuadrat. Nah, perhatikan bahwa V1 aksen dot V2 aksen dalam aturan perkalian dot ini akan sama dengan V1 V2 aksen cos theta ya. Kalau kalian ingat di pembelajaran mengenai perkalian vektor ya. Sorry, ini ada vektornya di sini. Maka suku ini itu akan sama dengan V1 aksen besar dari V1 aksen dikali V2 aksen cos theta ya. Nah, kemudian di sini M2-nya bisa kita coret juga. Ini bisa kita coret. Ini tinggal menyisakan M2 saja. Nah, sehingga kita bisa tuliskan sekarang menjadi 2M1-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kita pindahkan ke ruas kiri. Kita bisa tuliskan seperti ini sekarang. Ini menjadi, atau kita tuliskan saja dulu. Ini menjadi 2M1
V1 aksen, V2 aksen cos theta, ini sama dengan M1 dikurang M2, V2 aksen kuadrat. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di sini nilai dari cos theta ya. Berarti cos theta, V2-nya bisa kita cancel di sini. Yang ini tinggal menjadi V2 saja. Maka cos theta itu akan sama dengan M1 dikurang M2, V2 aksen dibagi dengan 2 M1 V1 aksen. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui sudut hamburannya setelah tumbukan dengan hanya mengetahui berapa massa masing-masing dari partikelnya, kemudian berapa kecepatan masing-masing partikel setelah tumbukan. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ini menggambarkan ini ya, sudut ini. Jadi sudut setelah tumbukan, sudut theta atau theta 1 ditambah theta 2, untuk theta 1 dan theta 2 nanti akan kita turunkan selanjutnya ya. Jadi untuk secara umum sudut hamburan atau sudut antara M1 dan M2 setelah tumbukan itu bisa diketahui dengan mengetahui massa dari masing-masing partikelnya, kemudian kecepatan dari masing-masing partikelnya M1 dan M2 setelah tumbukan. Nah, yang ini tadi kasus yang kita tinjau adalah kasus pada kerangka laboratorium ya. Artinya kita men-set kondisi tumbukan yang kita inginkan itu sedemikian sehingga massa 2 itu diam, kemudian ada massa 1 yang bergerak menuju massa 2 dengan kecepatan tertentu. Kemudian terjadilah tumbukan demikian. Kemudian kita turunkan kekalahan momentum dan kekalahan energinya sehingga kita bisa dapatkan sudut hamburan antara dua partikel setelah tumbukannya. Di mana cos theta itu sama dengan M1 dikurang M2 dikali V2 aksen dibagi dengan 2 M1 V1 aksen. Nah, itu untuk kerangka lab. Nah, kemudian di sini kita akan perkenalkan frame yang lain atau kerangka yang lain, atau kita bisa menyebutnya perspektif yang lain. Kita melihat kejadian tumbukan ini dalam sudut pandang yang lain ya, di mana kita biasa menyebutnya sebagai kerangka pusat massa ya. Kalau yang tadi kita menyebutnya kerangka lab, nah kita juga punya perspektif yang lain dalam memandang suatu peristiwa tumbukan dalam kerangka pusat massa. Nah, dalam kerangka pusat massa ini itu ekuivalen dengan kerangka lab di atas ya. Hanya saja ada besaran vektor di dalamnya yang berbeda. Tapi secara umum dia ekuivalen ya. Jadi kita bisa memandang suatu peristiwa tumbukan dalam frame kerangka lab, dan juga kita bisa melihat peristiwa tersebut dalam yang disebut sebagai kerangka pusat massa. Nah, bagaimana perbedaannya? Nah, dalam kerangka pusat massa kedua partikel itu dia saling bergerak ya. Jadi kalau kita coba gambarkan, misalkan kita punya massa 1 di sini, saya berikan garis bantu di sini. Nah, kemudian kita punya massa 2 di sebelah sini ya. Kita punya massa 2 di sebelah sini. Nah, masing-masing massa 1 dan massa 2 ini saling bergerak menuju satu sama lain ya. Misalkan kita sebut saja si massa 1 ini dia bergerak ke arah kanan sini misalkan, sedangkan yang massa 2 dia bergerak ke arah kiri ya. Dengan kecepatan masing-masing kita sebut saja ini adalah U1, kemudian ini adalah dengan kecepatan U2. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian dia akan bertemukan kita misalkan dia akan bertemukan di titik ini, titik sini misalkan, kemudian dia akan bergerak
seperti ini ya. Jadi setelah tumbukan M1 itu akan bergerak, kira-kira dia ke arah sini misalkan. Kemudian si M2 dia akan bergerak ke arah sini. Di mana kita bisa menyebutkan kecepatan M2 setelah tumbukan itu adalah U1 aksen, yang ini adalah U2 aksen. Karena dia bersifat simetrik, artinya sudut antara setelah tumbukan ini dia sama. Kita sebut saja psi. Nah, seperti ini. Jadi eh, perbedaannya kalau di kerangka lab kita set dia salah satunya diam ya. Kemudian ada partikel yang lain itu dia bergerak menuju partikel tersebut. Sedangkan pada kerangka pusat massa eh, itu eh, dia bergerak masing-masing bergerak ke arah masing-masing partikelnya. Jadi M1 bergerak ke arah kanan menuju partikel M2 dan M2 bergerak ke arah kiri menuju partikel M1. Kemudian setelah itu dia akan di tengah-tengah dia akan saling bertumbukan dan U1 akan bergerak ke arah sini dengan sudut psi, kemudian U2 akan bergerak ke arah sini dengan sudut psi yang sama. Jadi dia bersifat simetrik. Apakah ini ekuivalen? Ya, dia sama ya. Secara umum dia bersifat ekuivalen. Kita bisa membayangkan kalau seperti apa ya. Jadi kita hanya memandang peristiwa ini dalam sudut pandang yang berbeda. Bisa dibayangkan kalau misalkan contoh kita berada di dalam kereta ya, kita ada dalam kereta kemudian bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian ada mobil dari arah yang berlawanan itu bergerak ke arah kita. Maka dari perspektif orang yang ada dalam kereta, kita itu diam, sedangkan si mobil ini dia bergerak ke arah kita dengan kecepatan tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai kerangka lab ya. Jadi kita menempatkan diri kita berada pada partikel yang diam ya di sini. Jadi seolah-olah ini misalkan kereta yang kita berada dalam kereta yang sebenarnya dia bergerak, tapi karena kita berada di dalam kereta tersebut, jadi seolah-olah kita diam, kemudian ada mobil yang bergerak ke arah kita dengan kecepatan tertentu. Nah, kerangka pusat massa itu kita melihat kejadian tumbukan ini, kita berada di luar sistem. Kita berada di luar sistem. Jadi kalau misalkan ada kereta di sini, M2 sebagai kereta, M1 sebagai mobil, kita melihatnya dari luar, sehingga kita bisa melihat bahwa masing-masing mobil dan kereta itu saling bergerak satu sama lain. Ya. Tapi pada kejadian yang sama ya. Jadi kejadian antara mobil dan kereta yang saling bergerak itu dia merupakan kejadian yang sama pada dua perspektif yang berbeda. Salah satunya kita berada di dalam kereta sehingga kita menganggap bahwa kita diam, mobil yang datang ke kita bergerak dengan kecepatan tertentu, sedangkan perspektif yang lain kita melihat kejadian tumbukan ini antara mobil dan kereta itu berada di luar sistem ya, sehingga kita bisa membayangkan kita melihat kereta dan si mobil ini itu saling bergerak satu satu sama lain ya. Bisa dibayangkan ya seperti seperti apa. Jadi kejadiannya sama, tapi kita melihat kejadian tersebut dari perspektif yang berbeda. Kita salah satunya berada dalam salah satu partikel yang dalamnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita diam dan partikel lain yang bergerak ke arah kita, dan perspektif yang lain kita berada di luar sistem. Jadi kita melihat masing-masing partikel tersebut saling saling bergerak. Ya. Nah, kemudian oh ya sedikit saya tambahkan bahwa tumbukan ini itu bisa dalam artian dia tumbukan fisik yang sebenarnya ya. Jadi M1 menabrak atau menumbuk si M2, kemudian dia terpisah seperti ini ya setelah tumbukan. Bisa juga dia tidak menumbuk secara fisik ya, misalkan pada gaya kolom. Artinya dia punya misalkan dua-duanya memiliki muatan yang sama ya. Dia punya jarak tertentu sehingga ketika eh, dia memiliki jarak minimal sehingga ketika si M1 mencapai jarak minimal tersebut maka dia akan berbelok ya. M2 juga akan berbelok ke arah sini, M1 berbelok ke arah sini. Jadi akan ada gaya tolak menolak ya. Gaya kolom. Jadi kita bisa bayangkan dia sebagai suatu
tumbukan fisik yang betul-betul saling bersentuhan, bisa juga dia tidak bertumbukan secara fisik ya, misalkan dalam gaya kolom. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita perkenalkan dua buah kerangka atau perspektif dalam memandang peristiwa tumbukan ini ya, dalam kerangka lab dan eh, kerangka eh, pusat massa. Nah, sekarang kita lihat, kita akan meninjau bagaimana kecepatan pusat massa dari masing-masing frame tersebut. Nah, kalau kita kembali dulu ke sini, ke gerak dalam kerangka lab, kita bisa melihat, em, sebentar. Nah, kita bisa melihat bahwa eh, kalau kita ingat di pembahasan sebelumnya dalam dinamika dari sistem partikel, bahwa kecepatan pusat massa, ya, kita sebut saja V besar ya, kecepatan pusat massa dari sistem ini itu kan sama dengan sigma dari I dari MI VI dibagi dengan sigma MI ya. Berarti ini akan sama dengan, karena hanya sebelum sebelum tumbukan, kita tinjaunya sebelum tumbukan ya, kecepatan pusat massa sebelum tumbukan itu eh, kita dapatkan hanya ada kecepatan si partikel satu ya. Berarti hanya M1 V1 dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, artinya kalau kita perhatikan di sini, kecepatan pusat massa atau kita itu kecepatan pusat massa untuk kerangka lab, atau kita tuliskan di sini V lab ya, itu dia searah dengan kecepatan dari massa satu ya. Atau kalau kita gambarkan di sini, kita bisa sebentar, kita bisa tuliskan di sini apa ya? Yellow saja. Misalkan kita punya V di sini, nah ini adalah kecepatan dari pusat massa dalam kerangka lab ya. Seperti ini. Jadi dia arahnya searah dengan V1 ya, di mana V kecepatan pusat massa dalam kerangka lab itu sama dengan M1 V1 dibagi dibagi M1 ditambah M2. Nah, bagaimana dengan tinjauan dalam kerangka pusat massa? Nah, dalam tinjauan kerangka pusat massa, tentu saja kecepatan pusat pusat massanya akan sama dengan nol ya. Karena kita misalkan kita punya partikel M1 dan M2 di sini, maka pusat massanya kita misalkan dia berada di tengah-tengah di sini ya. Maka ketika proses eh, apa eh, tumbukan terjadi, sebelum tumbukan M1 bergerak ke arah kanan dan M2 bergerak ke arah kiri, maka otomatis kecepatan pusat massanya itu akan sama dengan nol ya. Kecepatan pusat massa dari M1 dan M2 berbeda dengan yang ada pada kerangka lab ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa kecepatan eh, pusat massa untuk itu akan sama dengan nol ya. Atau dengan kata lain bahwa momentum sebelum tumbukan itu sama dengan nol ya, karena dia akan saling cancel antara M1 dan M2. Jadi bisa kita tuliskan bahwa P1 ditambah P2 itu akan sama dengan nol. Begitu juga dengan setelah tumbukan ya. Artinya P1 aksen ditambah P2 aksen itu akan sama dengan nol. Artinya dari sini kita akan dapatkan bahwa P1 itu akan sama dengan minus P2 dan P1 aksen itu akan sama dengan minus P2 aksen. Kita akan dapatkan hubungan seperti seperti ini. Nah, jadi ini kekekalan momentum dari kerangka pusat massa. Jadi momentum total sebelum tumbukan itu sama dengan nol, karena dia akan saling cancel antara M1 dan M2 karena kita memandangnya dari luar. Kemudian eh, momentum total setelah tumbukan juga dia akan sama dengan nol ya. Kemudian kita meninjau bagaimana energi kinetiknya. Untuk energi kinetiknya berarti kita akan punya
kita akan punya seperdua M1 P1 kuadrat, sorry U1 ya, U1 kuadrat ditambah seperdua M2 U2 kuadrat, kemudian ditambah dengan Q, ini Q-nya bisa di ruas kanan atau di ruas kiri ya. Ini dia menandakan apa? Kita sebut tadi sebagai faktor disipasi energi. Ya. Jika dia tidak kalah energinya, maka ini adalah energi yang hilang. Maka ini akan sama dengan seperdua M1 U1 aksen kuadrat ditambah dengan seperdua M2 U2 aksen kuadrat ya. Ini adalah takaran energinya. Nah, kemudian kalau kita ambil besaran skalar dari masing-masing momentum ini, kita bisa tuliskan dia seperti ini. Jadi kita ambil besarnya saja. Berarti skalar dari P1 itu berarti akan sama dengan skalar dari P2. Kita sebut saja sebagai P ya. Kemudian untuk yang setelah tumbukan, skalar dari P1 aksen itu akan sama dengan P2 aksen. Itu sama dengan, sebut saja P aksen seperti ini. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam energi kinetiknya, kita bisa tuliskan kembali energi kinetiknya menjadi, kita ganti M1U1 itu sebagai P, M2U2 sebagai P, M1U1 aksen sebagai P aksen, dan M2U2 aksen sama dengan P aksen ya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaannya sekarang menjadi P2 per 2M1 ditambah P2 per P kuadrat 2M2 ditambah Q itu akan sama dengan P1 aksen kuadrat per 2M1 ditambah P2 aksen kuadrat per 2M2. Nah, kalau kita ingin menyatakan momentum setelah tumbukan, sorry ini sudah ada P1-nya ya, karena kita ambil P1 aksen sama dengan P2. Nah, dari persamaan ini kita bisa tuliskan, kita akan dapatkan bahwa P aksen itu akan sama dengan P aksen kuadrat ya. Ya tinggal kita operasikan saja, kemudian kita kumpulkan P aksen di ruas kiri, sisanya di ruas kanan. Kita akan dapatkan bahwa P aksen kuadrat itu akan sama dengan P kuadrat ditambah dengan 2Q M1 M2 dibagi dengan M1 ditambah M2 ya. Nah, perhatikan mau jika tumbukan elastik, maka P aksen kuadrat itu akan sama dengan P kuadrat ya. Jika tumbukan elastik, atau dengan kata lain Q-nya itu sama dengan 0 ya, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa P aksen kuadrat itu sama dengan P kuadrat. Nah, artinya kita bisa menuliskan bahwa P1 aksen sama dengan P2 aksen. Untuk kasus elastik, kita bisa tuliskan bahwa skalar dari P1 itu sama dengan P2, skalar P2 itu sama dengan skalar dari P1 aksen sama dengan skalar dari P2 aksen. Kita sebut saja dengan sebagai P besar ya, seperti ini, P besar. Ini untuk kasus tumbukan elastik. Jadi karena kalau Q-nya 0 berarti ini akan sama dengan 0 ya. Ini P1 aksen kuadrat sama dengan P kuadrat. Intinya P1 nilai mutlak P1 P aksen sama dengan P ya. Seperti itu. Jadi untuk kasus tumbukan elastik. Nah, sekarang kita akan bandingkan antara kejadian tumbukan dalam kerangka pusat massa dan dalam kerangka lab ya. Kita bisa bandingkan vektor-vektor kecepatan yang terjadi di dalamnya. Ternyata ada yang memiliki kesetaraan ya. Sekarang kita bisa lihat. Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam kerangka lab, kita melihat bahwa V2
ya. P2 atau kecepatan partikel 2 dalam kerangka lab itu sama dengan 0. Dan untuk kerangka pusat massa, kita bisa melihat bahwa yang 0 adalah kecepatan pusat massanya ya. Kita tuliskan dulu di sini. Kita bisa melihat bahwa P2 itu dalam kerangka lab itu sama dengan 0 ya. Kemudian kita juga bisa melihat V dalam kerangka pusat massa itu juga sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita bisa melihat U2 di sini. U2 di sini. Nah, U2 di sini itu dia kita bisa setarakan dengan kecepatan pusat massa pada lab ya, tapi dengan arah yang berlawanan ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa U2 ini kecepatan partikel dalam kerangka pusat massa itu sama dengan minus dari kecepatan pusat massa pada kerangka laboratorium. Sedangkan U1 kalau kita perhatikan di sini U1 yang ini ya, U1 ini dia setara dengan P1 ya, dikurang dengan kecepatan pusat massa dalam kerangka lab ya. U1. Jadi bisa dibayangkan ya. Kita membandingkan antara dua frame yang berbeda, kemudian kita saling memasangkan atau saling mencocokkan vektor kecepatan yang bersesuaian ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa U1 di sini dia sama dengan P1 dikurang kecepatan pusat massa dalam kerangka. Dapatkan dua hubungan ini ya. Nah, seperti ini. Jadi karena kedua frame ini dia ekuivalen, artinya dia berlaku pada kejadian yang sama, tapi kita melihatnya dalam perspektif yang berbeda, sehingga besaran-besaran vektor yang dalamnya itu bisa kita sesuaikan. Di mana kita lihat bahwa kecepatan partikel 2 dalam kerangka lab itu dia setara dengan kecepatan pusat massa dalam kerangka pusat massa. Dia sama dengan 0. Kemudian U2 kecepatan partikel 2 dalam kerangka pusat massa itu dia setara dengan kecepatan pusat massa dalam kerangka lab tapi dalam arah yang berlawanan, atau U2 sama dengan minus V besar lab. Dan U1 kecepatan partikel 1 itu dia setara dengan kecepatan partikel 1 dalam kerangka lab dikurang dengan kecepatan pusat massa ya. Nah, sehingga di sini bisa kita dapatkan bahwa kalau misalkan kita meninjau momentum P2 pada kerangka pusat massa besarnya atau skalarnya, maka kita bisa tuliskan bahwa kita punya bahwa P2 besar P2 itu sama dengan M2 dikali dengan besar dari U2 ya. M2 dikali dengan U2. Nah, U2 kita tahu bahwa dia itu setara dengan minus V lab ya, V laboratorium. Kecepatan pusat massa dalam kerangka lab. Atau kalau besarnya sehingga kita bisa ambil nilai besaran skalarnya saja, atau M2 itu dikali dengan besar dari lab. Seperti ini. Nah, kita tahu tadi dari atas itu V laboratorium V laboratorium ini ya, kita punya ini. V lab itu sama dengan M1 V1 aksen dibagi dengan M1 plus M2 ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ini akan sama dengan
M1 dikali M2 kali V1. Jadi velabnya diganti dengan velab yang sudah kita turunkan di atas, dibagi dengan M1 ditambah M2. Itu bisa kita tuliskan karena di sini P1 sama dengan P2, sama dengan P1 aksen, sama dengan P2 aksen, sama dengan P besar. Kita bisa dapatkan bahwa momentum pada kerangka pusat massa itu akan sama dengan massa 1 dikali massa 2 dikali dengan V1 sama dibagi dengan M1 ditambah M2. Kita bisa hubungkan seperti ini ya. Jadi momentum masing-masing partikel dalam kerangka pusat massa P di sini ya, itu sama dengan massa 1 dikali massa 2 dari partikel dikali dengan kecepatan V1 dalam kerangka lab dibagi dengan M1 M2. Jadi bisa kita ketahui nilai dari momentumnya ya. Momentum dalam kerangka pusat massa ya. Momentum dalam kerangka pusat massa. Nah, sekarang kita coba meninjau gerak partikel dari masing-masing frame itu setelah tumbukan ya. Jadi kita tinjau masing-masing diagramnya kejadian setelah tumbukan untuk masing-masing kerangka lab dan pusat massa ya. Dan kita akan lihat bahwa dia akan punya hubungan geometris ya. Jadi kalau kita coba tuliskan di sini ini untuk kerangka lab ya. Ini untuk kerangka labnya sini. Kita butuh garis bantu dulu. Nah, untuk kerangka lab kita punya gerak partikel 1 itu ke arah sini ya. Ke arah sini. Ke arah sini. Kemudian kita punya gerak yang satunya ke arah sini ya. Di mana ini adalah theta 1. Ini adalah theta 1 dan ini adalah theta 2 ya. Kemudian ini adalah V1 aksen, ini adalah V2 aksen. Jadi ini kejadian setelah tumbukan untuk kerangka laboratorium. Kemudian kita punya kecepatan pusat massa ke arah sini ya. Ini saja. Ini kita punya gerak pusat massa ke sini ya. Ini sebut saja V lab ya, V laboratorium. Ini kecepatan pusat massa. Jadi ini adalah gambaran gerak partikel setelah tumbukan. Nah, kemudian untuk yang kerangka pusat massa, kita bisa lihat di sini dia arahnya saling berlawanan ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalau kita punya garis bantu ini untuk kerangka pusat massa seperti ini ya. Nah, kita punya gerak partikel 1 itu ke arah sini ya. Kemudian kita punya partikel 2 ke arah sini ya. Dimana sudutnya itu ya sama ya. Ini psi karena dia simetrik. Ya. Kemudian ini adalah U ya. Ini adalah U1 aksen dan ini adalah U2 aksen ya. Nah, ini adalah kecepatan partikel atau kejadian setelah tumbukan untuk kerangka pusat massa. Nah, sekarang kalau kita bandingkan keduanya, ternyata ini bisa terhubung secara geometris ya. Nah, kalau kita gabungkan
kedua kedua frame ini, maka kita bisa sederhanakan dia menjadi seperti ini. Jadi kita punya garis bantu. Kemudian yang ini itu adalah gerak untuk yang kerangka labnya, ada ke arah sini dan ke arah sini ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kerangka pusat massa, kita bisa bayangkan dia punya arah ke sini, punya ke arah sini ya. Jadi kita gabungkan antara dua frame ini ya. Jadi ini adalah V1 aksen, ini adalah V2 aksen, ini adalah U1 aksen, dan ini adalah U2 aksen ya. Kemudian ada gerak pusat massanya ya, gerak pusat massanya itu ke arah sini. Kita sebut saja sekarang karena gerak pusat massa untuk kerangka lab dia, gerak pusat massa untuk kerangka pusat massa dia sama dengan 0, kita singkat saja untuk V lab di sini, kecepatan pusat massa dalam kerangka lab sebagai V saja ya, kita tuliskan sebagai V saja. Karena yang satunya dia akan sama dengan 0 ya, V besar. Dan ini adalah theta 1 ya. Ini adalah theta 1, ini theta 2. Kemudian ini adalah psi, ini adalah psi. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini, jika kita tinjau vektor masing-masing kecepatannya, kita bisa melihat bahwa V1 aksen di sini, yang ini, V1 aksen ini, itu sama dengan V pusat massa pada kerangka lab ditambah dengan U1 aksen ya. Yang ini itu sama dengan ini ditambah yang ini. Jadi kita tinjau vektor masing-masing kecepatannya, kita bisa tuliskan di sini bahwa V1 aksen itu sama dengan V besar atau V pusat massa dari kerangka lab itu ditambah 1 aksen. Ya, kita tinjau arah vektornya. Kemudian yang kedua, V2 aksen yang ini itu sama dengan V besar ditambah dengan U2 aksen. Ya. Kita punya V2 aksen sama dengan V besar ditambah dengan U2 aksen. Seperti ini. Kita dapatkan hubungan ini dari menggabungkan gerak partikel dalam kedua frame setelah tumbukan ya. Atau bisa kita coba pisahkan ya. Kita pisahkan saja di sini. Kita pisahkan untuk masing-masing untuk V1 aksen dan V2 aksennya ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi untuk yang bagian atas di sini untuk V1 aksen kita punya seperti ini. Jadi frame-nya seperti ini. Jadi ini adalah V1 aksen, kemudian ini adalah U1 aksen ya. Kemudian yang ini adalah kecepatan pusat massa. Kita bisa lihat bahwa yang ini adalah theta 1, kemudian yang ini kita ambil garis putus-putus di sini, ini adalah psi ya. Kemudian ini adalah V1 aksen, yang ini adalah U1 aksen. Kemudian yang ini adalah kecepatan pusat massanya. Nah, kita bisa lihat bahwa sudut yang ini itu tidak lain adalah pi dikurang psi ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan dengan diagram yang ada di bawahnya ya. Yang di bawahnya itu berarti kita punya gerak V2 aksen ke arah sini. Kemudian ke arah sini adalah U2 aksen ya. Kemudian yang di tengah adalah kecepatan pusat massa. Berarti ini adalah
V, V besar, kemudian yang ini adalah U2 aksen, dan yang ini adalah V2 aksen. Oke. Nah, di mana sudut ini adalah theta 2 ya, ini adalah theta 2, kemudian sudut yang ini adalah psi. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwa sudut yang ini itu tidak lain adalah pi dikurang theta 2 dikurang psi. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita akan dapat hubungan, dari sini itu kita akan dapatkan hubungan bahwa P1 aksen kita tinjau untuk masing-masing untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, jadi kita proyeksikan dia ke sumbu X dan sumbu Y, maka dari gambar satu ini kita akan dapatkan bahwa P1 aksen untuk sumbu vertikalnya ya, atau sumbu Y-nya, maka V1 sin theta 1 itu akan sama dengan U1 sin psi ya, U1 aksen sin psi. Jadi untuk sumbu Y-nya kita akan dapatkan hubungan V1 aksen sin theta 1 itu akan sama dengan U1 aksen sin psi. Kemudian untuk sumbu yang horizontal, bukan horizontal ya, kalau horizontal terkesannya ada vertikal. Vertikal biasanya itu berkaitan dengan gravitasi. Untuk sumbu X-nya, kita dapatkan hubungan bahwa V besar kita tuliskan seperti ini saja, itu ditambah dengan eh, sebentar. Ini saya kayaknya keliru di sini ya. Di sini harusnya sebentar. Ini U1 aksennya ke arahnya ke atas ya. Ini arahnya ke atas ke sini. Nah, ke sini. Ya, U1 aksen. Jadi V besar ditambah dengan U1 cos psi, U1 aksen cos psi itu akan sama dengan V1 aksen cos theta 1. Ya, kita dapatkan hubungan seperti ini. Nah, kemudian dari gambar yang satunya, kita akan dapatkan bahwa untuk sumbu X-nya, untuk sumbu Y-nya berarti V2 cos theta, V2 sin theta 2, V2 aksen sin theta 2 itu akan sama dengan U2 aksen sin psi ya. U2 aksen sin psi. Kemudian untuk sumbu X-nya berarti V2 aksen cos theta 2 itu akan sama dengan V besar dikurang U2 aksen cos psi. Seperti ini. Ya. Jadi kita dapatkan hubungan proyeksi dari masing-masing vektor kecepatannya ya. Dari gambar yang sebelah kiri di sini kita bisa melihat bahwa pada sumbu Y-nya, kalau kita ambil ini ya, kita ambil seperti ini. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu Y-nya, maka V1 aksen sin theta 1 itu akan sama dengan U1 aksen sin psi ya. Nah, karena hanya ada dua buah vektor tersebut yang bekerja pada sumbu Y. Sedangkan sumbu V di sini karena dia bekerja hanya pada sumbu X, maka dia hanya pada eh, proyeksinya hanya ada pada sumbu X saja. Jadi di sini untuk yang kedua, V di sini itu sama dengan V ditambah dengan U1 proyeksinya ke sumbu X berarti U1 aksen cos psi itu sama dengan V1 aksen cos theta 1. Sama dengan yang ini ya.
Pada sumbu Y-nya berarti V2 aksen sin theta 2 itu sama dengan 2 aksen sin psi ya. Kemudian V2 aksen cos theta 2 itu sama dengan V dikurang U2 aksen cos psi. Nah, bisa kita perhatikan bahwa eh, untuk persamaan di sini, dua persamaan yang ada di sebelah kiri itu kita meninjau untuk persamaan untuk M1 ya, dan yang ini untuk M2. Jadi gerak partikel untuk M1 dan M2 di mana kita hubungkan antara eh, kedua frame. Kedua frame yaitu kerangka lab dan kerangka pusat massa. Kita tinjau masing vektor-vektor kecepatannya, kemudian kita turunkan persamaan yang saling bersesuaian. Jadi kita dapatkan empat buah persamaan seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa coba dapatkan sebentar. Nah, kalau kita lihat persamaan untuk M1 ini, kalau persamaan persamaan yang ini kita bandingkan dengan persamaan ini atau kita bagi dengan persamaan ini, maka kita akan dapatkan besar dari theta 1 ya. Kita perhatikan di sini ada V1 aksen sin theta 1. Kalau dibagi dengan V1 aksen cos theta 1, maka kita akan dapatkan eh, tan theta 1 ya. Jadi kalau kedua buah persamaan ini kita bandingkan, persamaan ini dan persamaan ini kita bandingkan, kita tuliskan saja ya. Berarti kita akan dapatkan yang ini, kita akan dapatkan menjadi V1 aksen sin theta 1 dibagi dengan V1 aksen cos theta 1, maka itu akan sama dengan suku ini dibagi dengan suku yang ini ya. Berarti kita punya U1 aksen U1 aksen sudah tidak perlu ada vektornya ya, karena kita mengambil besarnya saja tadi. Ini kita sebentar. Jadi kita sudah mengambil ini ya. Dari sini kita hanya mengambil besarnya saja ya. Sebentar kita lihat. Kita tidak perlu tuliskan lagi di sini. Kita hanya mengambil besarnya saja. Nah, proyeksi di sini itu kita hanya mengambil, kita proyeksikan besarnya ya, karena kita proyeksikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi ini sudah merupakan kita hanya mengambil besarnya saja atau skalarnya saja. Berarti kita bisa tuliskan di sini V1 aksen sin theta 1 dibagi dengan V1 aksen cos theta 1 itu sama dengan U1 aksen sin psi dibagi dengan uh, P besar ya, ditambah dengan U1 aksen cos psi seperti ini. Nah, artinya ini bisa kita saling cancel ya. Ini bisa kita cancel P1 aksennya. Kemudian ini kalau kedua ruas kita bagi U1 aksen, maka ini akan menjadi, kita bisa tuliskan sekarang menjadi tan theta 1 itu sama dengan di sini menjadi sisa sin psi, pembilang nama nyebutnya kita bagi dengan U1 dibagi dengan di sini tinggal cos psi ditambah dengan P besar ya dibagi dengan satu aksen. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan sudut theta satunya ya, yang awalnya kita tidak bisa tentukan ya.
Karena yang bisa kita tentukan adalah dalam kerangka lab yang bisa kita tentukan, kita atur adalah keadaan setelah sebelum tumbukan. Kita bisa atur kecepatannya seperti apa, tapi dalam setelah tumbukan maka akan ada kesulitan bagi eksperimenter atau melakukan eksperimen untuk mendapatkan theta satunya. Nah, sudut theta satu ini bisa kita dapatkan dengan formula seperti ini ya. Setelah kita turunkan, kita gabungkan kedua frame, kita bandingkan. Nah, dengan mengetahui sudut hamburan pada kerangka lab, kerangka pusat massa ya, dan juga kita ketahui kecepatan eh, partikel yang pertama setelah tumbukan dalam kerangka pusat massa, dan ini adalah kecepatan pusat massa dalam kerangka lab, kita bisa ketahui sudut hamburan theta satu dalam kerangka lab di atas ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari V per U1 aksennya ya. Nah, kita tadi sudah mengambil untuk kasus eh, energinya kekal ya. Berarti kita punya I-nya itu sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, tadi kita sudah turunkan bahwa kita mengambil P1 aksen itu besarnya itu sama dengan P2 aksen, P1 dan P2 besarnya sama, yaitu sama dengan P. Seperti ini, ya. Nah, di mana kalau kita perhatikan eh, di atas, sebentar kita coba lihat kembali. Nah, ini adalah P ya. Ini adalah P. Kemudian P1 aksen itu adalah, sebentar. P1 aksen tentunya adalah M1 dikali V1 aksen ya. Ini adalah P besar ya, sebentar. Ini P yang ini, itu kita, ya betul, ini ya. P besar. P besarnya kita dapatkan M1, M2, P1, M1, M2. Kemudian P1 aksen, P1 aksen itu tidak lain adalah M1 dikali V1 aksen dalam kerangka lab ya. Mana? Di sini ya, ini adalah P1 aksen. Maka bisa kita tuliskan sekarang P1 aksen sama dengan P di sini. Maka kita dapatkan M1, sorry, P1 aksen di sini adalah untuk kerangka, kita tinjau kerangka pusat massa ya di sini. P1 yang di sini, sebentar. Nah, P1 ini adalah P1 sama dengan P2, besar P2, sama dengan besar P1 aksen, sama dengan besar P2 aksen, sama dengan P besar. Nah, P1, di sini ada besarnya ya. Kita ambil dia sebagai P besar karena semuanya sama untuk kasus tumbukan elastik. Nah, sehingga P1 aksen itu sama dengan P. P1 aksen di sini adalah P1 pada kerangka pusat massa ya. Di mana P1 aksen itu tidak lain adalah M1 dikali U1 aksen ya. Di sini tadi. Berarti kita bisa tuliskan di sini menjadi P1 aksen adalah M1 U1 aksen itu sama dengan P. Tadi kita sudah turunkan. P di sini adalah ini ya, M1 M2 V1 per M1 tambah M2. M1 M2 V1 per M1 ditambah M2. Seperti ini. M2. Sehingga kita dapatkan U1 aksennya itu sama dengan M1-nya bisa saling cancel sekarang. Ini. Itu sama dengan M2 V1 per M1 ditambah M2. Sehingga kita bisa dapatkan nilai V besar per U1 aksennya ya. Sehingga V besar dibagi dengan U1 aksen. Nah, kita tadi sudah punya V besar. V besar untuk kerangka, V besar tadi kita sudah ambil untuk kerangka lab ya. Karena untuk pusat massa itu tadi sama dengan 0. Jadi kita ambil di sini sekarang V lab-nya kita tuliskan sebagai V saja ya.
karena V untuk kerangka pusat massa sama dengan 0. Nah, V-lab-nya tadi kita dapatkan di sini adalah ini ya, M1V1 dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini V besar dibagi U1 aksen itu sama dengan M1V1 dibagi dengan M1 tambah M2 per M2 V1 ya, dari sini dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, kita bisa lihat ini bisa saling cancel, V satunya saling cancel, ini juga saling cancel. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa V besar per U1 aksen itu sama dengan M1 per M2. Nah, ini kalau kita substitusikan masuk ke dalam sini, maka kita dapatkan tan theta 1 itu sama dengan sin psi dibagi dengan cos psi ditambah M1 bagi dengan M2. Nah, seperti itu. Dapatkan hubungan. Jadi hanya dengan mengetahui sudut uh, hamburan dalam kerangka pusat massa, ya, dan masing-masing massanya, itu bisa kita ketahui sudut hamburan θ1 dalam kerangka lab. Ya. Jadi ini semuanya merupakan besaran-besaran yang ada dalam kerangka pusat massa. Dan yang ini sudut hamburan dari kerangka lab. Jadi kita bisa mengetahui besaran yang ada dalam kerangka lab dengan meninjau tumbukan tersebut dalam kerangka yang lain, ya, yaitu kerangka pusat massa. Karena dalam kerangka pusat massa akan lebih mudah untuk menentukan sudut hamburannya ya, karena dia bersifat simetrik. Ya, yang awalnya di sini kita kesulitan ya untuk menentukan sudutnya dalam kerangka lab. Nah, di sini besarannya semuanya adalah besaran-besaran yang bisa kita ketahui dalam kerangka kerangka pusat massa. Nah, kalau kita misalkan meninjau kasus yang ekstrim, misalkan kita punya kasus pertama, misalkan M2 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan M1, ya, artinya M2 itu sangat besar, M1 itu sangat kecil, maka kita bisa lihat di sini bahwa M1 per M2 itu akan sama dengan mendekati 0 ya. Sehingga tan theta 1 itu sama dengan sin psi per cos psi. Tan theta 1 itu akan sama dengan tan psi. Atau dengan kata lain, untuk kasus ekstrim di mana M2 itu jauh lebih besar daripada M1, maka sudut theta 1 itu akan sama dengan psi. Kalau misalkan M2-nya sama, misalkan kita set M2-nya itu dia memiliki massa yang sama dengan M1, maka kita bisa melihat bahwa tan theta 1 itu sama dengan sin psi dibagi dengan cos psi ditambah 1. Nah, ini kalau kalian hitung, maka kita akan dapatkan bahwa theta 1 itu sama dengan psi per 2. Ya. Jadi kalau kasusnya yang M2-nya jauh lebih besar dari M1, maka sudut hambur dari partikel 1 dalam kerangka lab itu sama dengan sudut hambur pada kerangka pusat massa. Sedangkan kalau M2-nya sama dengan M1, maka kita dapatkan bahwa sudut hambur di kerangka lab itu sama dengan 1/2 dari sudut hambur pada kerangka pusat massa. Nah, kemudian yang kedua ini untuk theta 1 ya. Untuk theta 2 kita bisa bandingkan di masa kedua ini ya. Tinggal kita bandingkan saja V2 aksen sin theta 2 dibagi dengan V2 aksen cos theta 2. Kita akan dapatkan tan theta 2. Maka tan theta 2 itu akan sama dengan, atau kita tuliskan saja, kita akan dapatkan di sini ini untuk theta 1 ya. Kita tuliskan saja kembali, kita dapatkan sebentar. Kita punya di sini, kita tinjau untuk yang kita bandingkan untuk persamaan pada partikel M2 ya.
Berarti V2 aksen di sini sin theta 2 dibagi dengan V2 aksen cos theta 2, ini ruas kirinya, itu akan sama dengan perbandingan suku ruas kanannya ya. Berarti U2 aksen sin psi dibagi dengan V besar dikurang U2 aksen cos psi. Ya. Jadi dari persamaan untuk yang dua ini kita bandingkan ya, ruas kiri kita bandingkan, ruas kanan kita bandingkan juga. Akan sama ya. Nah, maka ini bisa kita coret ya, ini bisa kita coret. Kemudian kalau ini kedua ruas kita bagi dengan U2 aksen ya, sorry, pembilang dan penjumlahan kita bagi dengan U2 aksen, maka akan menghasilkan sin psi dibagi dengan eh, V per U2 aksen dikurang cos psi ya. Akan dapatkan di sini, ini menjadi tan theta 2, sorry, tan theta 2 itu akan sama dengan sin psi, kemudian di sini menjadi V besar dibagi dengan U2 aksen dikurang cos psi. Seperti ini. Kita dapatkan hubungan untuk tan theta 2-nya seperti ini. Kemudian kalau kita tinjau kembali, di sini kita lihat, kalau di sini tadi kita ambil P1 aksen sama dengan P, di sini P2 aksen juga sama dengan P ya. Di mana tadi ya? Di sini ya, P2 aksen juga sama dengan mana? Ini ya, P2 aksen juga sama dengan P. Artinya bisa kita tuliskan kembali, kita bisa tuliskan kembali di sini bahwa P2 aksen besarnya itu sama dengan P ya. Artinya di sini bisa kita dapatkan bahwa M2 V2 sorry M2 U2 aksen itu akan sama dengan tadi sudah sama dengan yang di atas ya. Berarti M1 M2 P1 dibagi dengan M1 ditambah M2. M2-nya bisa saling cancel. Nah, kita akan dapatkan U2 aksen itu akan sama dengan M1 V1 dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, kalau kalian perhatikan M1 V1 per M1 plus M2 itu tidak lain sama dengan V besar ya. Di sini, sorry, mana kelewatan. Sebentar. Ini ya, V lab pada kecepatan pusat massa pada kerangka lab. M1 V1 per M1 M2. Sehingga di sini bisa kita tuliskan ini sama dengan V besar ya. Artinya sekarang tan theta 2 bisa kita tuliskan. Jadi dua aksen di sini sama dengan V ya. Sehingga tan theta 2 kita dapatkan tan theta 2 itu sama dengan sin psi dibagi dengan V dibagi dengan dua aksen. Dua aksennya adalah V, berarti di sini 1 dikurang cos psi. Nah, ini kalau kalian lihat sifat trigonometri, ini tidak lain, ini sama dengan kotangen dari psi per 2. Atau kalau kita mau nyatakan dalam tan, ini akan sama dengan tangen dari pi per 2 dikurang psi per 2. Ya. Artinya kita bisa lihat di sini bahwa theta 2-nya itu sama dengan pi per 2 dikurang psi per 2. Nah, ulang di atas tadi kita dapat theta satunya itu untuk dua kasus ekstrim ya. Dia bisa sama dengan psi dan bisa sama dengan psi per 2. Theta 2-nya kita dapatkan dia sama dengan pi per 2 dikurang
psi/2 ya. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Bahwa sudut hambur dalam kerangka lab yang awalnya itu sulit kita dapatkan, sulit kita tentukan, karena kita hanya bisa mengeset kejadian sebelum tumbukan, itu dapat ditentukan dengan meninjau kerangka pusat massa ya, di mana sudut hamburnya itu lebih mudah untuk diketahui karena dia bersifat simetris. Ya. Theta 1 di sini dinyatakan dalam psi, begitu juga dengan theta 2 kita dapat katakan dalam psi. Jadi kita sudah bisa mendapatkan sudut hambur dari masing-masing partikel M1 dan M2 dalam kerangka lab dengan menyatakannya dalam sudut hambur pada kerangka eh, apa pusat massa. Dan ini terjadi karena kedua kerangka ini dia ekuivalen ya. Walaupun vektor-vektor besar vektor dalamnya itu berbeda ya, karena ada satu dalam kerangka lab partikel duanya kita ambil dia kita set dia diam, sedangkan dalam kerangka pusat massa karena kita melihatnya dari luar sistem, maka kedua partikel itu saling saling bergerak. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa sekarang kita ingin meninjau masing-masing energi kinetiknya ya. Kita tinjau dulu di kerangka lab. Di kerangka lab ya, kita sebut saja T lab. Ini sebelum tumbukan itu kita hanya punya energi kinetik dari massa 1 ya, atau partikel 1 per 2 M1 V1 kuadrat. Kemudian setelah tumbukan kita sebut saja T lab aksen. Itu kita punya 1/2 M1 V1 aksen kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 aksen kuadrat. Atau kita sebut saja ini sebagai T lab 1 aksen ditambah T lab 2 aksen. Kemudian di kerangka sentral mass kita punya TCM itu sama dengan, karena dua-duanya punya kecepatan ya, berarti 1/2 MU1 kuadrat ditambah 1/2 M2 U2 kuadrat. Kita sebut saja dia adalah TCM1 ditambah TCM2. Kemudian setelah tumbukan TCM aksen itu sama dengan 1/2 M1U1 aksen kuadrat ditambah 1/2 M2 U2 aksen kuadrat, ini sama dengan TCM1 aksen ditambah TCM2 aksen. Nah, ini kita tinjau masing-masing energi kinetiknya ya. Nah, sekarang perhatikan, kita punya tadi di atas bahwa, sebentar saya coba lihat kembali, kita punya tadi bahwa, mana ya? Ini ya, kita punya besar U2 itu sama dengan besar dari kecepatan pusat massa dalam kerangka lab ya, atau V, tapi dalam arah yang berlawanan. Atau kalau kita tinjau besarnya saja, kita punya bahwa U2 itu sama dengan V ya. Kalau kita tinjau besarnya saja, bukan vektornya, vektornya dia berlawanan. Tapi kita tinjau skalarnya saja atau besarnya. Nah, kita tahu bahwa V itu V besar, kecepatan dalam kerangka lab itu sama dengan M1 V1 dibagi dengan M1 ditambah M2. Kemudian kita punya juga untuk U1 itu sama dengan, kita tinjau besarnya saja, V1 dikurang dengan V besar lab ya. Dari sini tadi sama ya. Sebentar, gimana? Bukan di sini. Nah, di sini. U1 sama dengan V1 dikurang V lab. Tapi kita tinjau besarnya saja di sini. Nah,
Berarti ini sama dengan besar dari V1 ya, besar dari V1. Ini maksudnya masih ada vektornya tapi kita tinjau besarnya saja. Jadi pengurangan vektornya kemudian kita cari besarnya. Kalau ini kita tidak tuliskan lagi barnya di sini karena kita anggap kita sudah mengambil skalarnya saja. Di sini dikurang di sini sorry, ini V1 dikurang M1 V1 ya, dibagi dengan M1 ditambah M2. Kalau kita samakan penyebutnya berarti akan ada V1 M1 ditambah M2 dikurang M1 V1 dibagi dengan M1 M2 ditambah M2. Nah, ini akan saling cancel ya. V1 M1-nya akan saling cancel. Menyisakan M2 V1 saja. Berarti kita dapatkan U1-nya sini itu sama dengan M2 V1 dibagi dengan M1 ditambah M2 ya. Nah, ini kita masukkan ke TCM di sini ya. Kita sudah punya U1 ya. Dan kita punya U2. Kita masukkan ke TCM. Kita tinjau energi kinetik sentral massnya sebelum tumbukan. Jadi dengan definisi U1 dan U2 yang sudah kita dapatkan dinyatakan dalam V1 ya, kecepatan awal partikel M1 dalam kerangka lab, kita akan dapatkan TCM-nya itu sama dengan 1/2 M1 U1 kuadrat. U1 kuadrat ini ya. Berarti kita tuliskan di sini M2 V1 per M1 ditambah M2 kuadrat, kemudian ditambah 1/2 M2 U2 kuadrat. U2 kuadrat ini ya, berarti M1 V1 per M1 ditambah M2 kuadrat. Kalau kita jabarkan, maka kita akan dapatkan sebentar. Ini kita bongkar saja ya. Ini akan kita dapatkan berarti 1/2 berarti di sini M1 ini M2 kuadrat V1 kuadrat per M1 ditambah M2 kuadrat ini ditambah 1/2 M2 M1 kuadrat V1 kuadrat dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, ini kalau kita jumlahkan, karena penyebutnya sama, berarti langsung bisa kita jumlahkan ya. Berarti kita akan dapatkan di sini, ini sama dengan 1/2, V1-nya bisa keluar, V1 kuadrat, kemudian di sini menjadi M1, M2 kuadrat, ditambah M2, M1 kuadrat, dibagi dengan M1 ditambah M2 pangkat 2. Nah, ini M1 M2-nya bisa keluar ya. Kalau M1 M2-nya keluar, ini bisa kita tuliskan menjadi 1/2 dari V1 kuadrat M1 M2 M1 M2, maka ini tinggal M1 M2-nya keluar berarti tinggal M2. Kemudian ini M1 M2-nya keluar tinggal M1 dibagi dengan M1 ditambah M2 kuadrat. Ini bisa saling cancel ya, sehingga di bawah tinggal menyisakan M1 M2 saja. Sehingga kita dapatkan di sini TCM-nya itu sama dengan menjadi 1/2 V1 kuadrat M1 M2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Seperti ini. Nah, perhatikan bahwa 1/2 M1 V1 kuadrat itu tidak lain adalah T-lab yang ini ya. Energi kinetik total sebelum bertumbukan pada kerangka lab. 1/2 M1 V1 kuadrat itu adalah T-lab. Sehingga ini bisa kita keluarkan di sini. Nah, jadi suku yang ini itu tidak lain adalah
T-lab ya. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang bahwa TCM-nya itu sama dengan M2 per M1 ditambah M2 dikali dengan T-lab. Nah, karena M2 dan M1 itu positif, selalu positif ya partikel, maka ini akan menjadi suatu pecahan ya. M2 per M1 M2 berarti penyebutnya lebih besar. Berarti artinya TCM itu akan selalu lebih kecil daripada TLM. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa energi kinetik pusat massa sebelum bertumbukan itu selalu kurang daripada energi kinetik eh, sebelum tumbukan pada kerangka lab. Nah, pertanyaan kok bisa beda ya? Karena padahal kita tadi tentukan bahwa energinya itu bersifat kekal. Jadi mungkin saja ya, karena ini kita hanya meninjau dia sebelum tumbukan. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan pada kerangka pusat massa itu lebih kecil dari energi kinetik dalam kerangka lab sebelum tumbukan. Tapi secara umum energinya akan kekal. Tapi khusus untuk sebelum tumbukan, energi kinetiknya itu dia lebih lebih kecil ya. Kemudian dari sini kita bisa juga dapatkan, kita tinjau TCM satu aksen. Sebentar yang, nah ini. Kalau kita tinjau TCM satu aksen, TCM satu aksen itu adalah ini ya, seperdua M1 U1 aksen kuadrat. Kalau kita tinjau TCM satu aksen itu kan sama dengan seperdua M1 U1 aksen kuadrat. Nah, kita sudah punya tadi U1 aksen. Mana tadi? U1 aksen ini. Mana? U1 aksen kita punya mana ya? Hmm, kita sudah turunkan tadi. Nah, ini U1 aksen itu adalah M2 V1 per M1 M2 per apa M2 V1 dibagi M1 tambah M2. Nah, ini kita masukkan ke sini, berarti akan kita dapatkan TCM1 aksen seperdua M1 aksen ya. U1 aksen kuadrat tadi adalah M2 V1 per M1 tambah M2. Berarti ini akan sama dengan seperdua M1 di sini M2 kuadrat V1 kuadrat per M1 ditambah V2 kuadrat. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa suku yang ini ya, yang ini itu tidak lain adalah telep juga ya, sama dengan yang apa mana telep ini ya, seperdua V1 kuadrat kali M1. Ini adalah telep. Sehingga kita bisa dapatkan juga bahwa kecepatan partikel pusat massa untuk partikel satu dalam kerangka pusat massa setelah tumbukan itu sama dengan M2 per M1 ditambah M2 kuadrat dari TLF. Kita dapatkan hubungan. Jadi kita dapatkan hubungan-hubungan antara energi kinetik dalam kerangka pusat massa kita bandingkan dengan energi kinetik dalam kerangka lab. Nah, ini juga kelihatan bahwa energi kinetik dari partikel satu dalam kerangka pusat massa setelah tumbukan itu pasti akan selalu lebih kecil dari eh, apa energi kinetik dari partikel satu dalam kerangka lab ya. Lab di sini kan dia hanya isinya hanya energi kinetik dari partikel satu saja karena partikel duanya dalam kerangka lab itu sama dengan nol ya. Nah, kemudian kita bisa tinjau lagi misalkan untuk TCM2-nya. Misalkan untuk TCM2-nya untuk kecepatan energi kinetik partikel 2 setelah tumbukan dalam kerangka pusat massa ini kan sama dengan seperdua M2 dikali dengan U2 aksen kuadrat. Nah, U2 aksennya tadi sudah kita dapatkan juga ya.
U2 aksen itu adalah, sebentar. Nah ini, dua aksen adalah M1V1 per M1 plus M2. Berarti kita bisa dapatkan, kita bisa tuliskan di sini, ini akan sama dengan 1/2 M2 M1 V1 kuadrat per M1 ditambah M2 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa eh, sorry, ini ada M ini ya, M1 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa 1/2 M1V1 kuadrat itu tidak lain adalah telep juga ya. Atau kalau kita bongkar ini menjadi 1/2 M1V1 kuadratnya kita keluarkan ya. M1V1 kuadrat, kemudian di sini M1 M2 per M1 ditambah M2 kuadrat. Ini setara ya. Jadi M1-nya kita pisahkan ya di sini. M1-nya kita pisahkan, kita kalikan M1 kuadrat untuk mendapatkan T-lab lagi. Nah, kita perhatikan bahwa suku yang ini itu tidak lain adalah T-lab ya. Artinya TCM2 aksen itu sama dengan M1 M2 per M1 tambah M2 kuadrat dari T-lab. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menyatakan energi kinetik dari masing-masing partikel dalam kerangka pusat massa, energi kinetik dari masing-masing partikel dalam kerangka pusat massa setelah tumbukan itu dalam energi kinetik dari partikel dalam kerangka lab. Jadi kita dapatkan hubungan-hubungan seperti ini ya. Nah, hubungan-hubungan ini bisa kita lakukan karena kedua frame itu dia bersifat ekuivalen, artinya dia sama, hanya perspektif kita yang berbeda. Jadi kita bisa dapatkan di sini hubungan antara θ1 ya, antara θ1 dan psi, θ2 dan psi ya. Jadi keduanya saling berhubungan. Kita bisa menyatakan besaran-besaran yang ada dalam kerangka lab itu dalam kerangka pusat massa. Seperti sudut hamburnya ya. θ1 itu bisa kita nyatakan dalam psi, begitu juga dengan θ2. Kemudian energi kinetiknya juga bisa kita nyatakan energi kinetik dalam kerangka pusat massa dalam kerangka lab. Begitu juga dengan kecepatan, vektor kecepatannya ya. Seperti yang di atas tadi sudah kita turunkan. Seperti misalkan U2 aksen, itu bisa dinyatakan dalam kecepatan pusat massa dalam kerangka lab. Begitu juga dengan kita punya U1 aksen. U1 aksen kita bisa nyatakan dalam kecepatan partikel 1 sebelum tumbukan dalam kerangka lab. Jadi bisa saling kita hubungkan, nyatakan ya. Di mana besaran-besaran itu tentunya akan mempermudah kita, persamaan-persamaan itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan besaran-besaran yang ini kita ketahui dengan melihat kerangka yang lain, frame yang lain yang bersifat ekuivalen. Jadi kerangka gerak tumbukan partikel dalam kerangka lab itu bisa ditinjau dalam kerangka pusat massa, sehingga besaran-besaran dalamnya bisa kita bandingkan ya. Seperti kecepatannya, sudut hamburannya, juga energi kinetiknya. Nah, dengan cara yang sama, dengan kita menghubungkan besaran-besaran yang diketahui, kita bisa dapatkan hubungan-hubungan yang lain ya. Misalkan di sini saya tunjukkan saja, kita akan dapatkan hubungan bahwa dengan cara yang sama ya, kita bandingkan besaran-besaran yang ada dalam kerangka lab dan kerangka pusat massa. Misalkan kita akan dapatkan tan theta itu akan sama dengan M1 tambah M2 dibagi dengan M1 dikurang M2 petangan C2. Nah, ini bisa kalian coba turunkan sendiri ya. Ini bisa tidak terlalu sulit saya kira. Intinya besaran-besaran yang kita sudah ketahui di atas itu kita otak-atik sedemikian rupa sehingga kita bisa dapatkan hubungan seperti ini ya. Misalkan ini sudut hambur total θ1 tambah θ2 itu kita dapatkan hubungannya seperti ini ya. Dinyatakan dalam sudut hamburan pada kerangka pusat massa. Atau misalkan kita bisa bandingkan
energi kinetik dalam kerangka laboratorium setelah tumbukan dan sebelum tumbukan itu sama dengan M1 per M1 ditambah M2 kuadrat dikali dengan cos theta 1 plus minus akar dari M2 per M1 kuadrat sin kuadrat theta 1. Itu bisa kita dapatkan juga. Oh, ini T-lab 1 ya. Jadi energi kinetik partikel 1 setelah tumbukan dalam kerangka lab dibandingkan dengan energi kinetik awal sebelum ditemukan dalam kerangka lab itu dinyatakan seperti ini. Atau bisa juga kita dapatkan diturunkan T-lab 2 aksen, artinya energi kinetik partikel 2 setelah tumbukan bandingkan dengan T-lab, energi kinetik sebelum tumbukan itu akan sama dengan 4 M1 M2 M1 ditambah M2 kuadrat cos kuadrat theta 2. Nah, perbandingan-perbandingan ini atau besaran-besaran ini itu bisa kalian coba turunkan sendiri dengan menghubungkan besaran-besaran yang sudah kita ketahui di atas ya. Metodenya kira-kira sama dengan menemukan tadi bagaimana membandingkan antara energi kinetik dalam kerangka pusat massa untuk masing-masing partikel dinyatakan dalam energi kinetik dalam kerangka lab. Itu juga dengan sudut hamburannya tadi di sini ya. Kita dapatkan theta 1, theta 2 dinyatakan dalam C dan juga masing-masing kecepatannya ya. Kita sudah turunkan beberapa, nah sisanya misalkan 3 buah hubungan ini bisa kalian coba turunkan sendiri ya. Oke, saya kira materi untuk tumbukan 2 dimensi cukup sampai di sini. Dan ini merupakan salah satu aplikasi dari sistem dinamika dari sistem partikel ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.